Oke, Far. Jadi gini, pertama terkait dengan CV. Apa sih terkait dengan CV yang kamu masih bingung? Tadi tuh saya sempat, Mhm, bentar Pak, mhm, saya sempat nge-review video yang ada di video Pak Aga tadi, mhm, ada 5 penjelasan atau perkenalan yang diperlukan ya. Yang pertama tuh TTL, alamat, email, nomor telepon, sama sosmed. mhm. Nah, eee, terus juga saya tuh sebenarnya tuh agak kebingungan mengenai Suaranya ini. satu aja, mikrofonnya Oh ya, dimatiin, sebentar. jadi feedback. Nah, Nah, saya heeh, leave aja. ya, gimana? Saya bingung tuh terkait sama kreatif CV sama ATS CV. Nah, dari kedua hal tersebut itu apakah diperlukan foto atau tidak? Yang pertama. Terus untuk dari CV itu apakah kita melakukan penjelasan yang lebih detail terkait job desk atau eh, kepanitiaan yang telah kita ikuti. Sementara itu Oke, sih Pak yang saya oke, bingung. aku jawab dulu sesuai dengan yang kamu tanyakan dulu ya, gitu. Yang pertama, CV ATS sama desain itu beda jelas, gitu. Nanti silahkan, ini pertanyaannya kan masih terlalu general ya, itu ibaratnya kayak CV ATS itu gimana sih gitu, nanti silahkan browsing sendiri jelas di detail. Aku cuma nyampein secara generalnya bahwa kalau CV ATS itu nggak boleh ada foto, nggak boleh ada simbol-simbol, nggak boleh ada desain yang di bold pakai blok-blok warna tertentu gitu, nggak boleh pakai text box, nggak terus harus pakai bahasa Inggris, nggak boleh pakai font yang susah dideteksi, gitu, nggak, itu macem-macem gitu. Itu terus hurufnya kalau bisa pakai huruf yang hitam saja, background kertasnya putih saja gitu. Itu dasar-dasar yang hubungannya sama ATS gitu, nggak ada foto dan lain-lain gitu. Kalau desain mah desain, tapi desainnya ya jangan desain yang berlebihan, tetap desain yang standar. Karena fokus ATS maupun desain itu sama, yaitu memberikan informasi kan berupa isi kata kunci yang nanti diekstrak disesuaikan dengan posisi yang kita lamar gitu. Itu yang hubungannya sama ATS. Terus terkait dengan pengalaman apa aja sih yang harus ditulis gitu ya. Nah, terkait dengan pengalaman, kamu di situ bisa sambil buka CV-mu nggak? tanpa perlu Sebentar ya. tanpa perlu aku tunjuk CV-nya, aku bakal jelasin per bagian yang ada di CV-mu. Oke? Iya. Gitu. Aku jelasin satu-satu ya yang ada di CV-mu ya, gitu. Kenapa aku pengen jelasin? Karena buat aku ada beberapa yang masih bisa ditingkatin, oke? Tadi udah bisa aku mulai ya di sini ya. Iya, iya. Pertama terkait dengan informasi pribadi. Tadi udah kamu sebut ya, informasi pribadi itu isinya bagusnya ada apa gitu ya. Itu silahkan informasi pribadi ditulis seperti itu, oke, yang kayak yang aku sebut tadi. Yang kedua terkait dengan pengalaman pendidikan itu cukup ditulis pendidikan terakhir atau 2 terakhir saja gitu, baik Iya. pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman organisasi gitu ya, tulis dari yang terkini dulu. Kalau Hmm. kamu kuliah ya tulis kuliah dulu baru SMA gitu. Kalau kamu Baik. S1 tulis aja pengalaman pendidikan S1 kamu atau S1 sama SMA. Nggak usah tulis SMP, SD, TK, playgroup gitu, nggak usah gitu. Pengalaman kerja juga sama dibikin urut gitu. Oke? Aku bahas dari pengalaman pendidikan dulu. Pengalaman pendidikan tuh yang penting apa? Nama universitasnya, periodenya kapan, tahun kapan sampai kapan, jurusannya apa, terus IPK-nya berapa kalau kamu aku tulis gitu. Pengalaman pendidikan tuh kayak gitu. Gitu. Cukup kuliah saja atau kuliah sama SMA kalau kamu kuliah. Kedua, pengalaman kerja gitu. Pengalaman kerja itu isinya macam-macam. Ada pengalaman kerja tetap, kerja kontrak, freelance gitu ya. Magang dibayar, magang nggak dibayar, masukin aja gitu ke pengalaman kerja. Ada nanti apprenticeship, apprenticeship gitu ya. Terus ada yang setara sama apprenticeship tuh kayak OJT gitu ya. Gitu. Itu tuh jadi satu gitu. Jadi tulis saja nama instansinya gitu kan. Itu terus habis itu periodenya kapan di sana, terus jabatan kamu sebagai apa, terus kalau mau ada breakdown job desk-nya boleh gitu.
2 apa 3 gitu. Dipakai balance and numbering ya itu. Mau simbol apa mau angka boleh gitu. Terus kalau bisa di bawahnya ditulis prestasi kalau ada gitu. Kalau enggak ya nanti prestasi bikin satu judul sendiri gitu. Jadi pengalaman pendidikan seperti itu, pengalaman kerja seperti itu gitu. Nggak cuma nulis pengalaman kerja di mana, periodenya kapan gitu ya. Tulis kamu di sana sebagai apa, magang pun juga gitu, nama perusahaannya apa gitu. Nama perusahaan itu biasanya disingkat apa nggak disingkat gitu. Periodenya kapan sampai kapan gitu. Misalkan bulan tahun gitu. Aku nyaranin sih bulan tahun gitu ya. Karena kalau tahun misalnya apalagi cuma dalam 1 tahun, misalnya 2021, kita nggak tahu itu pengalaman sehari, sebulan, seminggu, 2 hari, 3 hari nggak tahu. Karena kamu nulis cuma tahun aja. Udah bulan saja yang ada bulan tahun gitu. Berarti lebih Gitu. ke periode nanti ya Pak ditunjukkannya untuk Periode. pengalaman magang. Iya, kerja magang organisasi itu periode. Kapan sampai kapan gitu. Jadi ada judul instansi, judul perusahaan, ini tuh sama sebenarnya. Pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, magang, magang itu jadi satu jadi pengalaman kerja ya, di bawah pengalaman kerja aja gitu. Terus ada training, sertifikasi gitu. Sama, nama lembaganya apa, periodenya kapan, terus kamu jabatannya di sana sebagai apa gitu. Terus mungkin ada job desk-nya sedikit gitu. Tapi akhirnya jadi panjang ya, nggak apa-apa gitu. Siapa yang mengharuskan CV 1 halaman gitu. Daripada kamu ngejar 1 halaman tapi informasi pentingnya nggak masuk gitu kan. Gitu. 2 halaman tuh normal gitu. Masukin aja gitu. Gitu. Itu terkait dengan Terus penulisan pengalaman pendidikan terus sama pengalaman kerja gitu ya. Aku loncat-loncat dulu ya dari CV yang kamu tulis ya gitu. Gitu. Organisasi pun juga seperti itu gitu. Harus konsisten nulisnya. Nama organisasinya, periodenya kapan, kamu sebagai apa gitu. Gitu. Takutnya kalau misalkan organisasinya kebanyakan nggak konsisten nulisnya. Kadang ada organisasi sama periode, kadang organisasi saja atau lain-lain. Dan itu diurutkan dari yang terkini dulu gitu. Gitu, oke. Ini aku ngomongin isinya ya, baru nanti aku bahas cara nulisnya gitu. Tuh, gitu. Terus apalagi setelah itu? Terus setelah ada pengalaman kerja, kerja tadi ya tetap kontrak harian atau kamu entrepreneur lah gitu kan. Terus ada magang lah, magang dibayar, magang nggak dibayar lah gitu. Terus pengalaman pendidikan juga sama, tulis pendidikan terakhir atau yang 2 terakhir. Terus organisasi juga sama, nama organisasinya, periodenya kapan, kamu sebagai apa gitu. Terus selanjutnya ke bagian apa ya, misalkan skill gitu ya. Skill itu benar ya, masukin skill teknis saja gitu. Skill teknis tuh apa aja sih yang harus dimasukin gitu. Ya udah teknis gitu. Bayangin kamu pernah magang di mana, akhirnya kamu bisa apa? Kamu pernah ada organisasi apa, akhirnya bisa apa? Kamu kuliah jurusan apa, akhirnya bisa apa gitu. Dimasuk-masukin. Oke? Terus selanjutnya kalau kamu ada pelatihan atau training boleh gitu. Pelatihan. Ya tapi tulisnya sama, pelatihannya apa? Yang latih siapa? Kapan itu terjadi gitu. Banyak 5W1 hanya ya di sini di CV gitu. Gitu. Jangan cuma pernah gitu. Harus ada pernah apa gitu. Gitu. Terus kalau pelatihan-pelatihan atau coba dibayangin deh ada pelatihan atau ada sesuatu yang itu tuh perlu disingkat nggak sih gitu. Gitu. Kalau disingkat orang nggak tahu gimana gitu. Kecuali memang kamu udah jelas, ini memang kamu ngelamar untuk di bidangmu doang. Tapi kalau CV-mu kamu pakai untuk ngelamar di luar bidang, gimana kita tahu itu apa gitu. Gitu. Gitu kan. Gitu. Orang ya kayak gitu ya, paham ya? Jangan sampai orang yang nggak tahu gitu ya, paham ya? Gitu. Gitu. Berarti lebih detail ya Pak. Maksudnya tuh jangan Mm-mm. disingkat dan lebih kepanjangan dari singkatan itu tuh apa? Untuk yang sifatnya penting gitu. Terus ini ya, saya boleh Terus tanya lagi. boleh terus terakhir tadi ya informasi pribadi, judulnya satu informasi pribadi itu saya tadi ya tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed gitu. Gitu. Dan jangan sampai lupa nulis alamat itu ya sampai kota, mungkin provinsi gitu. Gitu. Nulis tuh ya sampai belakang sama kayak KTP lah gitu. Gitu. Ibaratnya kalau mau lengkap, tapi kalau kalau nggak mau lengkap ya tulis nama kotanya aja gitu.
Betul. Nomor telepon, nomor HP, kalau beda tulis dua-duanya. Alamat email, email Gmail aja, nggak usah email kampus gitu-gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Sementara Ada itu. sih Pak. Apa tuh? Ini di CV itu kan biasanya itu kan ada beberapa CV yang menunjukkan tingkatan dari skillnya. Misal tingkatan skill Microsoft Office lebih ke basic, intermediate atau advance seperti itu, apa perlu disertakan juga Kalau ketika kita mau menggunakan ditulis seperti itu boleh. Langsung aku jawab ya. Boleh. Enggak juga nggak apa-apa. Tulis aja per poinnya, skillmu apa. Gitu. Tapi kalau ada mau keterangan itu boleh nggak? Boleh. Di dalam kurung aja. Jangan dikasih bintang-bintang, jangan dikasih simbol-simbol, jangan dikasih persentase gitu. Gitu. Terus Apalagi? yang selanjutnya ini, apakah baiknya di tiap loker itu kita mengganti CV kita? Jadi disesuaikan sama kebutuhan perusahaan. Jadi tiap kita mengirim CV itu kita memperbarui CV kita sesuai apa yang dibutuhkan perusahaan. Apakah perlu seperti itu atau kita cukup satu aja, kita memperkenalkan diri kita secara general, atau seperti apa Pak baiknya? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi CV-mu sebenarnya gini loh, kalau kamu ngelamar cuma satu sektor gitu ya, cuma di jurusanmu gitu, CV-mu kan juga nggak bakal banyak berubah kan ya, gitu. Tapi kalau CV-mu ngelamar-ngelamar ke yang lain gitu, gimana gitu? Ya pada dasarnya memang benar kalimat itu secara general ya, itu bahwa setiap dokumen yang kita kirim itu harus disesuaikan dengan lowongan yang dibuka. Tapi masa iya kamu tiap lamaran langsung ganti gitu? Bukannya nanti kamu ngabisin waktu untuk ganti. Yang pasti diganti itu Iya. kan pasti surat lamaran, body email itu kan pasti diganti. Tapi kalau CV apakah iya gitu? Contoh misalkan kamu jurusan matematika gitu. Semua organisasi kepanitiaan banyak hubungannya sama matematika gitu. Terus ada lowongan, misalkan ada lowongan sales gitu ya. Contoh aja misal gitu. Kalau kamu megang teori tadi secara strict gitu ya, nggak bisa dinego gitu. Ya kamu mikir apa hubungannya matematika sama sales itu, atau mungkin jangan matematika deh, kayak nyambung gitu ya, biologi gitu, biologi, terus ada lowongan sebagai sales gitu, atau marketing staff gitu. Gitu. Wah, kerja organisasiku hubungan sama biologi, pengalamanku praktikum, magang di lab gitu. Gitu. Berarti aku harus ganti-ganti dong. Padahal kamu lulusan baru, fresh grade gitu. Kalau yang nggak relevan itu bener memang dikeluarin dari CV. Ya tapi kalau kamu belum punya pengalaman, bukan remove ya, tapi switch ya gitu. Kalau ada yang dikeluarin harus ada yang diisi dong. Tapi kalau nggak ada yang diisi gimana gitu. Atau yang kedua di lowongan jadi marketing staff ini tulisannya semua jurusan gitu. Nah gimana coba sekarang? Ya kan? Kalau kamu strict sama kalimat, oh ini harus ditulis sesuai dengan bidang, kamu cerna apa adanya gitu ya, seolah-olah biologi nggak nyambung kan gitu. Wow, biologi, aduh, berarti ini aku keluarin. Akhirnya CV-mu kosongan gitu. Dan berharap itu sudah sesuai dengan kualifikasi, padahal enggak gitu. Sehingga gitu ya, nggak harus gitu. Untuk fresh grade tuh nggak harus gitu, karena untuk awal-awal tuh kamu mau gantiin CV-mu pakai apa? Itu. Jadi yang harus dibikin dulu adalah apa adanya kamu sekarang masukin. Nanti sambil jalan, kalau ada training yang akhirnya kamu selesai, ada pengalaman organisasi apa yang kamu selesai atau apa, ada bagian-bagian yang bisa kamu keluarin untuk digantiin itu gitu loh. Gitu. Biar makin lama gitu ya, kualifikasimu tuh makin mengerucut sesuai dengan lokernya. Sehingga nanti kalau kamu punya pengalaman banyak, gak apa, oh dia bidang ini, pengalamanku di sini nggak penting, aku keluarin. Tapi udah ada penggantinya, gitu. Paham ya logikanya kayak gitu ya? Gitu. Eh, Mungkin terkait CV itu dulu sih Pak. Selanjutnya ini saya lebih mau cerita dan minta solusi juga. Ini berarti lebih Ini ke spesifik ya, ke detail ya. ya, Oke, berarti sementara yang general itu doang ya. Oke, ya. sebelum ke sana, habis ini aku detailin yang general dulu ya. Oke, sementara itu dulu terkait dengan ini. Oke.